Pemirsa, isu kedisiplinan menjadi tantangan bagi pengendalian pandemi ke depan. Presiden Joko Widodo memprediksi puncak kasus COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Perkiraan tersebut mengacu pada jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan. Walaupun demikian, prediksi puncak COVID bisa berubah jika gagal dikendalikan. Untuk itu, semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat harus didorong untuk bekerja lebih keras untuk mengendalikan sebaran pandemi COVID. Benarkah prediksi puncak COVID akan terjadi pada bulan Agustus dan September? Apakah upaya pengendalian yang dilakukan saat ini sudah maksimal? Untuk membahasnya, kita akan berdiskusi dengan Hermawan Saputra, anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 IAKMI. Halo Mas Hermawan. Selamat sore Mbak Elisa. Selamat sore Mas Hermawan. Mas Hermawan, ini kalau melihat apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa puncak COVID-19 akan terjadi antara bulan Agustus dan sampai September, menurut Anda seperti apa Mas Hermawan? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden harus berdasarkan data dan analisis, dan saya yakini bahwa Presiden juga didampingi oleh para pakar atau tim ahli. Hanya saja kalau kita lihat pengalaman kita dalam melakukan prediction modeling terkait dengan puncak pandemi COVID-19 ini, banyak faktor yang akan terlibat dan menjadi asumsi yang menjadi prasyarat di dalamnya. Pertama, adanya sebuah kebijakan yang firm atau yang baku dan bisa kita prediksi bagaimana efektivitas dari kebijakan tersebut, kaitan dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat, juga terhadap health system capacities, bagaimana detection rate kita, bagaimana juga laju penyediaan infrastruktur kita. Jadi paling tidak ada 4 variabel utama yang memungkinkan bisa kita melakukan prediction modeling, Mbak Elisa. Pertama adalah konsistensi dari sebuah kebijakan yang berimplikasi kepada yang kedua, yaitu perilaku dalam populasi. Yang ketiga, kaitannya juga dengan pengendalian atau angka pelambatan kasus itu sendiri yang diindikasikan dengan penurunan signifikan positif rate minimal 14 hari secara berturut-turut, dan juga terkaitan dengan penyediaan infrastruktur atau kapasitas layanan kesehatan. Kalau semua variabel ini betul-betul bisa dilakukan secara optimal, maka bisa kita prediksi kapan menjadi puncak. Kami dari IAKMI dulu sekitar 3 bulan yang lalu memprediksikan puncak pandemi itu terjadi pada pertengahan Juli. Tetapi begitu awal Juni pemerintah melakukan pelonggaran, adanya istilah PSBB transisi, PSBB proporsional, maka prediksi kami gugur dengan sendirinya. Karena kami menyarankan atau mensyaratkan di awal adanya PSBB yang diberlakukan secara optimal. Bila PSBB saat itu diberlakukan secara optimal, maka puncak pandeminya terjadi pada bulan Juli. Tetapi apa dikata bahwa prediksi dan asumsi kami rupanya PSBB tidak mampu dipertahankan secara optimal, pelonggaran terjadi di mana-mana, bahkan pemerintah sendiri yang menyampaikan, maka itu tidak heran ketika kasus kembali naik dan pandemi ini terus terjadi pemecahan kasus setiap harinya gitu. Sehingga menurut kami dari perspektif kesehatan masyarakat, belum juga bisa dipastikan kalau itu akan terjadi di bulan Agustus, karena belum ada faktor yang dianggap firm untuk memastikan puncak pandemi itu. Oke, Mas Hermawan, ini kita tahu tadi ada dikatakan 4 variabel yang memang menjadi penentu, atau bisa dikatakan ini sebenarnya bisa menjadi benar atau tidak titik puncak itu berhasil. Tapi kalau kita lihat isu kedisiplinan ini juga masih menjadi salah satu yang menjadi faktor utama, atau sekarang sedang gembar-gembornya terkait dengan kedisiplinan, dan juga ada juga terkait dengan infrastruktur atau bagaimana pengendaliannya, apakah sudah berjalan maksimal. Nah, masukan dari Anda ini apa yang mungkin bisa menjadi paling tidak yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti itu? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Ada prasyarat. Pertama, konsistensi dari sebuah kebijakan. Kalau sanksi menurut Anda ini menjadi salah satu langkah untuk isu kedisiplinan, Mas Hermawan? Kesehatan, ataukah sifatnya juga terkait dengan strategi program. Jangan lupa Mbak Elisa, hari kemarin ada sebuah regulasi baru, semacam keputusan Menteri Kesehatan tentang penggunaan istilah-istilah dan kaitan dengan penanganan COVID. Istilah-istilah ODP, PDP, OTG dikoreksi menjadi sebuah dashboard probable dan juga suspek. Ini juga menimbulkan sebuah terminologi baru dan penyesuaian yang luar biasa dalam
penanganan baik oleh tenaga medis di rumah sakit maupun upaya-upaya penyelidikan epidemiologis. Artinya baru hari ini kita bahas, kemarin udah terjadi inkonsistensi lagi dari penggunaan acuan regulasi yang berkaitan dengan penanganan COVID. Hal-hal inilah yang kami sebut tadi adanya inkonsistensi ya, perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan komunikasi terhadap penanganan COVID dalam waktu-waktu yang relatif dekat, tidak konsisten. Ini semua akan berpengaruh terhadap upaya itu sendiri, bagaimana penyediaan infrastruktur penunjang, SDM, tenaga kesehatan, dan juga kaitan dengan perilaku masyarakat. Kalau perubahan dalam perilaku itu dinamis, itu atau dinamis gitu ya, itu tidak akan mungkin kita bisa mampu prediksikan secara tepat, pasti agak meleset dan mundur lagi. Nah ini yang terjadi. Kami sudah, bahkan kami menyatakan ini di Berita Satu seingat saya sekitar sebulan yang lalu, bahwa puncak pandemi itu akan terjadi di pertengahan Juli, tetapi rupanya sejak 5 Juni ketika pemerintah DKI mengatakan PSBB transisi, pelonggaran di mana-mana, maka saat itu juga bergeser prediksi kita menjadi sebuah yang sulit kita pastikan. Nah sekarang Presiden menyampaikan pernyataan secara resmi depan media, mungkin ada alasannya, tapi justru kami juga pengen tahu apa yang menjadi alat ukur dari Bapak Presiden sehingga menyatakan prediksinya sekitar Agustus itu. Baik, ini dalam arti kata kalau memang tidak terjadi disiplin lagi dalam hal ini, tidak ada harmonisasi, konsisten, dan strategi yang tepat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa puncak kasus COVID-19 ini akan molor lagi. Terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Hermawan Saputra, anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 IAKMI.